Siapakah Kiai Ahmad Siddiq tersebut? Jika kalian ingin tahu, mari simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Almastalunisha, NIM T 2019-4018. Nah, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai Pancasila dan Kiai Ahmad Siddiq. Soal yang pertama, siapa Kiai Ahmad Siddiq tersebut? Kiai Ahmad Siddiq itu merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Am Syuriah pada tahun 1984 hingga 1991. Nah, selain itu beliau dikenal sebagai figur yang produktif. Sedikit bercerita mengenai biografi beliau. Nah, di mana beliau Kiai Ahmad Siddiq itu lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 pada tanggal 24 Januari 1926, seminggu sebelum lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, beliau merupakan putra bungsu dari pasangan Kiai Muhammad Siddiq dengan Nyai Maryam. Nah, namun beliau ditinggalkan ibunya pada usia 4 tahun. Kemudian ditinggalkan oleh ayahnya pada usia 8 tahun. Nah, pada akhirnya Kiai Ahmad Siddiq itu diasuh oleh kakaknya yaitu Kiai Mahfud Siddiq. Nah, sedangkan beliau wafat pada tanggal 23 Januari 1991, tepat di usianya yang ke-64 tahun. Soal yang kedua, apa sih kontribusi Kiai Ahmad Siddiq terhadap negara Indonesia? Nah, perlu diketahui Kiai Ahmad Siddiq ini berperan besar dalam menunjukkan peran NU sebagai pilar bangsa. Kiai Afifuddin menjelaskan setidaknya ada 3 peran NU yang paling utama. Yang pertama yaitu NU sebagai benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Yang kedua yaitu NU sebagai pengawal moral bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu NU sebagai penyangga atau pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pada poin yang ketiga ini, peran yang diberikan oleh Kiai Ahmad Siddiq sangat luar biasa melalui ajaran-ajarannya, yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi NU. Nah, lebih lanjut, Kiai Ahmad Siddiq ini memberikan argumentasi yang logis bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Itu merupakan kontribusi Kiai Ahmad Siddiq terhadap negara Indonesia. Nah, untuk soal yang nomor 3, apa saja pemikiran-pemikiran Kiai Ahmad Siddiq? Jadi, pemikiran-pemikiran Kiai Ahmad Siddiq ini mencakup 2 cabang pemikiran, yaitu pemikiran mengenai masalah kebangsaan dan pemikiran mengenai keagamaan. Namun yang menjadi masterpiece pemikirannya adalah masalah kebangsaan yang dipikirkan oleh Kiai Ahmad Siddiq ini dipercaya untuk memimpin NU pada periode 1984 hingga 1989. Nah, pemikiran Kiai Ahmad Siddiq ini mencakup yang pertama, Kiai Ahmad Siddiq ini mampu merumuskan secara hubungan antara Islam dan Pancasila yang saat itu menjadi isu-isu yang sedang terjadi dan hampir semua kalangan di negeri ini menolaknya dengan jelas, kecuali beberapa tokoh yang salah satunya diantaranya Kiai Ahmad Siddiq. Dalam masalah ini, Kiai Ahmad Siddiq menjelaskan secara jernih bahwa Islam adalah agama dan Pancasila hanyalah sebuah ideologi. Agama dan Pancasila ini tidak boleh dicampur adukan, dan bagaimanapun juga sebuah ideologi tidak akan pernah mencapai ke tingkat agama. Yang kedua yaitu sebagai komitmen kebangsaan. Nah, dalam hal ininya, Kiai Ahmad Siddiq mampu membawa NU keluar dari politik praktis, di mana pernyataannya yang paling jelas adalah NU kemana-mana, ada di mana-mana, artinya itu NU kembali sebagai organisasi keagamaan Jamiiyah Diniyah. Dan semua warga NU tidak harus menunjukkan aspirasi politiknya pada satu partai, tetapi bebas menentukan pilihan politiknya sesuai dengan hati nuraninya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan seperti itu.
Mungkin hanya itu beberapa pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan yang saya sudah jawab. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Airul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.